Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mari Berbagi Channel. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang beda potensial. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa soal medan listrik, sekarang kita akan mempelajari tentang beda potensial. Apa sih yang dimaksud dengan beda potensial? Di situ ada dua kata, yaitu adalah beda dan potensial. Kalau ada perbedaan, berarti ada perbandingan. Perbandingannya siapa? Perbandingannya si potensial. Apa yang dimaksud dengan potensial? Potensial adalah usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari titik ke titik lainnya. Itu disebut dengan potensial listrik. Untuk rumusan matematis dari potensial listrik adalah V sama dengan W per Q. Atau V sama dengan K dikalikan Q per R. Nah, di mana V adalah potensial listrik yang bersatuan volt. Sedangkan W adalah usaha yang dibutuhkan muatan untuk berpindah. Satuannya adalah joule. Q kecil adalah muatan yang berpindah. Satuannya adalah coulomb. Nah, sedangkan untuk di persamaan yang satunya lagi, V sama dengan K dikalikan Q per R. K adalah konstanta coulomb. Ini adalah konstanta. Konstanta Coulomb yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya tentang hukum Coulomb, konstantanya bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q besar tadi adalah muatan sumber, sedangkan R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Nah, ini baru potensial listrik. Sedangkan tadi kita membahasnya beda potensial. Karena ada perbedaan, maka akan ada yang dibandingkan. Apa yang berbeda? Nah, perhatikan teman-teman, berarti setiap ada kata beda, berarti akan muncul delta. Delta, bedanya siapa yang akan kita bahas? Potensial listrik, berarti delta V. Delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Kita masukkan ke salah satu rumus potensial listrik, yaitu adalah K dikali Q per R2 dikurang K dikalikan Q per R1. Nah, K sama Q-nya bisa kita keluarkan karena pasti hampir bernilai sama. Berarti K dikalikan Q dikalikan 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Nah, ini adalah rumus beda potensialnya. Jadi, kalau misalnya beda potensial, pasti dia akan ada perbandingannya atau ada yang dibandingkan akhir dikurangi awal. Seperti itu. Jadi delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Nah, ini yang disebut dengan beda potensial. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada yang namanya resultan potensial listrik? Nah, maksudnya gimana tuh ada resultan potensial listrik? Seperti soal-soal yang biasanya teman-teman lihat di hukum Coulomb ataupun di medan listrik, adanya jarak, ini ada muatan 1 bernilai positif, terus di sini ada muatan 2 bernilai negatif, mereka mempunyai jarak. Nah, di sini bagaimana cara menentukan kalau misalnya di titik ini berapa beda potensial yang ada di tengah-tengah dua muatan tersebut. Berarti kalau seperti ini di sini kan ada V1, di sini ada V2. Nah, ini berarti tinggal kita tambahkan saja. V sama dengan V1 ditambahkan dengan V2. Atau kita masukkan V-nya K dikalikan Q1 per R1 ditambah K dikali Q2 per R2. Gitu. Jadi ini merupakan resultan potensial listrik. Gitu. Jadi ada bedanya ya kalau misalnya kemarin di hukum Coulomb ataupun di medan listrik ketika dicarinya tengah-tengah berarti nilai
gayanya atau medan listriknya sama. Nah, kalau misalnya di potensial listrik itu ditambahkan. Seperti itu. Nah, jangan lupa kalau misalnya tanda plus atau minus yang dimiliki muatan harus diikut sertakan dalam perhitungan. Nah, beda kan kalau misalnya kemarin tidak dimasukkan ya untuk muatannya plus atau minusnya. Kalau sekarang akan silakan teman-teman masukkan plus dan minusnya. Persamaan berlaku untuk partikel berada pada garis lurus ataupun membentuk sudut tertentu. Nah, jadi karena yang dicontohkan di sini baru yang garis lurus, maka rumusnya seperti ini. Kalau misalnya di sudut-sudut tertentu juga sama, rumusnya seperti ini juga. Nah, itu adalah beda potensial listrik. Seperti itu, teman-teman. Nah, ternyata potensial listrik tidak hanya berada di garis lurus ataupun yang mempunyai sudut gitu. Tapi beda potensial juga membahas di mana ada bagaimana muatan yang mengalir ketika di keping sejajar, dua keping sejajar, atau bagaimana ketika potensial listrik berada di bola konduktor berongga gitu kan, atau bola. Nah, ini akan kita bahas. Baik, perhatikan potensial listrik dua keping sejajar. Kenapa disebut dengan dua keping sejajar? Pertama, teman-teman perhatikan di sini ada dua keping ya. Keping yang pertama adalah bermuatan positif dan keping yang kedua adalah bermuatan negatif. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi ada dua perhitungan ketika di antara dua keping sejajar, ada yang di antara dua keping sejajar. Nah, ini di antara dua keping sejajar. Perhatikan di sini ada R lebih besar sama dengan daripada 0 atau R lebih kecil sama dengan dari diameternya. D-nya, jarak pisahnya. Nah, berarti pakai rumusnya ini. VR sama dengan E dikalikan R. E-nya adalah kuat medan listrik, R-nya adalah jarak suatu titik dari keping acuan. Atau bisa kita ubah jadi sigma per epsilon 0 dikalikan R. Nah, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa udara yang nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Ini kalau misalnya di antara keping sejajar. Nah, R lebih besar daripada jarak pisah keping. Nah, lebih besar daripada jarak pisah keping positif dengan keping negatif. Nah, berarti VR sama E dikalikan. Nah, berarti kuat medan dengan jarak pisah dengan keping negatif, atau juga bisa teman-teman cari dari sigma per mu 0 dikalikan dengan D. Seperti itu. Jadi perbedaannya kalau misalnya dia di dalam keping, berarti kita menggunakannya rumusan yang pertama. Nih, yang ini. Kalau misalnya dia di antara dua keping sejajar. Kalau misalnya dia di luar keping sejajar, berarti di luar sini, maka kita akan menggunakannya persamaan ke yang ini. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman dapat pahami ya. Kalau misalnya kalau di antara dua keping sejajar, dia dikalikannya dengan R. Kalau misalnya di luar keping sejajar, dikalikannya dengan D. Seperti itu. Nah, yang ketiga, itu ada potensi listrik bola konduktor berongga. Nah, jadi teman-teman, potensial listrik bola konduktor berongga ini ada lagi yang mengemukakan itu adalah Gauss. Gauss bilangnya banyaknya gaya medan listrik suatu permukaan bola dikenal sebagai hukum Gauss. Nah, maksudnya apa? Di sini teman-teman perhatikan, kalau misalnya di sini yang di daerah ini merupakan ada listrik, maka garis gaya listriknya akan berpengaruh di titik sini. Ada
yang sebelum di permukaan juga ada, yang di dalam ada, yang di luar ada, yang di sebelumnya juga ada, di luaran di sini juga ada garis gaya medan listriknya gitu. Makanya nanti kita akan membahas gimana semisalnya kalau potensial listrik yang ada di dalam rongga, yang ada di luaran rongga, yang ada paling luar rongga. Seperti itu. Nah, ini akan kita bahas. Nah, ingat kalau misalnya banyaknya garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan bola dikenal sebagai hukum Gauss. Itu jadi beliau adalah pencetusnya. Oke, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Nah, di sini, di dalam bola konduktor, R lebih kecil, di sini ada clue-nya, teman-teman harus perhatikan. R lebih kecil daripada R besar. Nah, di mana R ini, nih perhatikan di sini ada R. Nah, R di sini adalah jari-jari. Jadi, jarak dari titik pusat ke rongga. Itu disebut dengan R besar. Sedangkan kalau misalnya R kecil adalah jarak setengahnya deh, kita bisa bilang setengahnya dari jari-jari di suatu bola konduktor. Nah, ini di R kecilnya. Perhatikan di sini ya, R kecilnya lebih kecil jaraknya daripada R besarnya. Nah, untuk beda potensialnya, rumusnya V sama dengan K dikalikan Q per R. Tapi, teman-teman, di sini medan listriknya sama dengan 0. Tuh. Kenapa E-nya sama dengan 0? Karena dia dianggap tidak ada medan listriknya sesuai dengan hukum Coulomb. Di sini kan muatannya positif, 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 semuanya bermuatan positif. Nah, kalau misalnya menurut hukum Coulomb, ketika dua muatannya sama, mempunyai muatan yang sama, maka akan tolak-menolak. Maka medan magnet yang di dalam bola konduktor itu sama dengan 0. Dia ada di dalam bola konduktor, maka tidak mempunyai medan listrik atau medan listriknya sama dengan 0. Baik, perhatikan teman-teman di sini untuk di permukaan bola konduktor, perhatikan garis yang berwarna hijau di sebelah sini, ini disebut dengan permukaan bola konduktor, di mana clue-nya R sama dengan R. Nah, berarti nilai dari medan magnetnya K Q per R. Ini adalah medan magnet di permukaan bola konduktor. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat hampir sama ya dengan nilai beda potensialnya, potensial yang ada di permukaan bola konduktor. Jadi hampir sama. Nah, kalau misalnya ada lagi yang perhatikan teman-teman ketika di luar bola konduktor. Nah, perhatikan nih titik-titik yang ada berwarna hitam dan yang paling jauh. Nah, ini dia di luar bola konduktor. Perhatikan, R-nya hanya sampai sini, sedangkan dia melewati dari R besarnya. Nah, berarti nilai R ketika di luar bola konduktor, dia pasti lebih besar daripada jari-jarinya atau R-nya, R besarnya gitu. Nah, rumusnya V sama dengan K dikalikan Q per R. Atau karena kita bisa tulis juga R-nya adalah K dikalikan Q per. Tidak hanya R ya, teman-teman, tetapi ditambahkan dengan R yang di sebelah sini. Nah, jadi kan kalau misalnya kita pengen tahu berapa yang ada di luaran, saya hapus dulu yang bagian sini. Oke, nah R-nya perhatikan. R-nya di sini hanya sejaraknya sampai yang titik hijau saja. Ternyata untuk di luar konduktor dia melebihi. Jaraknya adalah penjumlahan dari R besar ditambahkan R kecil yang berada di sini. Nah, V sama dengan K dikalikan Q per R kecil ditambahkan dengan R.
di bola konduktor. Seperti itu. Baik teman-teman, kita akan membahas contoh soal. Oke, untuk nomor yang pertama, perhatikan. Bola konduktor berongga dengan jari-jari 6 cm, bermuatan listrik 60 mikrokulom. Nah, jika titik A berjarak 3 cm dari pusat bola, maka potensial listrik pada titik tersebut adalah, oke, kita tulis dulu diketahuinya. Jari-jari 6 cm berarti R besar sama dengan 6 cm. Oke, kita ubah kita ke jawab ya teman-teman. meter, jadi Rumusnya adalah 6 kali 10 sama pangkat dengan min 2 K meter. dikalikan Q per R. Terus bermuatan listrik Ingat 60 kalau mikrokulom, misalnya dia kita ubah berada lebih kecil Q daripada sama dengan 60 jari-jarinya, maka tetap yang mikrokulom, digunakan jadinya R-nya adalah 6 kali 10 jari-jari pangkat bola konduktor min tersebut. 5. Kita masukkan Kolom. Ditanya K-nya sini ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya 6 kali 10 pangkat min 5 per R-nya 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, 6-nya bisa kita coret ya teman-teman. Tinggal 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2. 9-nya saya turunkan, 9 dikali 10. Nah, kalau ingat, kalau misalnya perkalian, perpangkatan harus ditambah. 9 ditambah min 5. Kalau perpangkatan dibagi maka dikurang. Dikurang min 2. Berarti di sini 9 dikurang 5 plus 2. 9 dikurangi 5 itu adalah 4. 4 ditambah 2, 6. Nah, berarti di sini 9 kali 10 pangkat 6 volt. Kalau misalnya kita ubah ke kilovolt, jadinya 9 kali 10 pangkat 3 kilovolt. Seperti itu. Nah, ini untuk yang nomor 1. Ketika yang ditanyakannya di titik A. Diingat-ingat kembali teman-teman, kalau misalnya titik A itu lebih kecil daripada R-nya atau jari-jarinya, tetap yang kita hitung adalah yang di jari-jarinya, bukan di titik A-nya. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Potensial listrik pada titik B, kulit bola konduktor adalah, perhatikan teman-teman, di sini jari-jarinya sama, muatannya juga sama. Terus yang ditanyanya adalah di titik R. Rumusnya adalah VB sama dengan K dikalikan Q per R besar. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat di pembahasan yang sebelumnya, nah ini rumusnya adalah sama dan hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 3 kilo volt. Nah, jadi saat di titik A dan titik B itu beda potensial yang terjadi adalah sama-sama 9 kali 10 pangkat 3 kilovolt. Jadi teman-teman tidak usah menghitung kembali kalau misalnya sudah tahu berapa hasil dari beda potensial di A. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk yang nomor 3, perhatikan. Bola konduktor berongga dengan jari-jari 6 cm, bermuatan 60 mikrokulom, sama ya, muatan dan juga jaraknya. Potensial listrik pada titik C yang berjarak 3 cm dari kulit bola adalah, jadi ketika dari R itu 6, ditambah lagi di sini ada R kecil bernilai 3 cm. Nah, kalau misalnya seperti ini, teman-teman, jadi diketahuinya ini R-nya, R besar ya, R besarnya kita ubah jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Di sini mikrokolom, kita ubah Q-nya jadi 6 kali 10 pangkat min 5 kolom. Kita langsung masukkan saja, V sama dengan K dikalikan Q per. Perhatikan, karena R-nya bertambah yang awalnya 6, tapi dia pengen sampai sini. Sampai ditambahkan 3 lagi untuk
mengetahui berapa beda potensialnya. Maka R-nya C dengan R besar. Ya, jangan sampai terlupa. 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 5 per RC-nya 3 cm, kita ubah ke meter jadi 3 kali 10 pangkat min 2 ya. 3 kali 10 pangkat min 2 ditambah 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, saya tarik ke sini. Jadinya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 5 per 3 ditambahkan 6, 9, 9 kali 10 pangkat min 2. Oke. Sekarang tinggal kita coret-coret. 9-nya bisa kita coret. Nah, berarti sisa 6. 6 dikali 10 pangkat. 9 ditambah min 5, berarti 9 dikurang 5, 4. 4 dikurang min 2, berarti 4 ditambah 2. 6, hasilnya 6. 6 kali 10 pangkat 6 volt. Kalau kita ubah ke kilovolt, berarti 6 kali 10 pangkat 3 kilovolt. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan apa yang sudah kita pelajari di video ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung komen di kolom di bawah ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.